itu usianya sudah 1 abad lebih itu. Ya, itu tempat pendidikan perguruan tinggi yang pertama di dunia. Ya, dan itu menerapkan konsep wakaf. Nah, banyak lembaga-lembaga yang betul-betul memang mereka istilahnya sangat ditopang ya oleh keberadaan instrumen filantropi yang namanya infak, sedekah, dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajmain. Pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim, menjelang subuh ini kita bertemu di sini memanfaatkan waktu-waktu yang berharga menjelang sahur. Pada waktu sahur ini alhamdulillah Allah perkenankan kita bertemu bersilaturahim dengan Dr. Kiai Haji Agus Priyatno MM. Beliau adalah pengasuh pesantren Tahfiz Fajrul Amanah di Gunung Putri, dan beliau juga berperan sebagai dosen manajemen di Universitas Juanda Bogor. Tapi dalam pertemuan kita waktu sahur ini, beliau berperan sebagai salah seorang dari komisioner di Badan Wakaf Indonesia Pusat, yakni sebagai Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi Wakaf. Masalah wakaf ini belum pernah dibahas pada waktu sahur. Nah, malam ini menjelang waktu-waktu yang sangat berkah, kita berbicara juga tentang salah satu jariah yang nilainya sedemikian tinggi, tapi sering luput. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan sahur ini, pendengar, pemirsa, kita memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang wakaf, dan Allah beri kita taufik untuk segera berwakaf. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar Rasil yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih bisa bersama-sama menikmati hidangan ibadah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban yang memang harus kita laksanakan bersama-sama dengan kaum muslimin yang ada seluruh dunia, dan juga insya Allah mendapatkan manfaat dan berkah yang luar biasa dari keberadaan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tidak kita sia-siakan, terutama terkait dengan ibadah-ibadah kesunahan, termasuk dalam hal ini adalah sedekah, dan salah satu bentuk sedekah adalah dengan berwakaf. Ya, ada salah satu pintu surga di dalam bulan Ramadan ini adalah pintu sedekah, yang itu juga menjadi hak bagi kaum muslimin kalau itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya di kesempatan bulan Ramadan. Pada khususnya tahun ini, mudah-mudahan Ramadan ini adalah yang terbaik, bulan ibadah terbaik untuk kita para pendengar semua yang ada di Rasil. Ya. Pak Kiai, kalau kita mengisi malam-malam Ramadan yang terakhir, terutama 10 malam terakhir, kan fokus kita biasanya adalah salat sunnah, membaca Al-Quran, dan zikir-zikir. Tetapi sering terluput untuk melakukan membayar wakaf atau menunaikan wakaf pada saat malam-malam mulia itu. Karena alasannya kenapa, Ustaz? Salah satu adalah, loh, wakaf kan hanya urusan menyerahkan uang untuk masjid atau menyerahkan tanah. Gimana perkembangannya itu, Ustaz? Iya. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Munafikun ayat 10, ya, yang Allah SWT memerintahkan kepada kita supaya kita, bahwa pada saat manusia itu nanti sudah di dalam alam kubur, mereka minta kepada Allah ditangguhkan
Ya jadi kalau dalam bahasa ayat itu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa aku minas sholihin. Bahwa ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, tolong tangguhlah aku barang sejenak. Untuk apa? Fa'as-soddaqa, supaya saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Artinya bahwa ternyata pada saat orang ada di alam kubur, yang mereka inginkan bukan karena kepingin memperbanyak sholat sunnahnya, bukan memperbanyak dengan puasanya, bukan memperbanyak dengan haji dan umrohnya, tapi sedekah. Masya Allah, luar biasa. Artinya bahwa di dalam agama kita, Allah SWT memberikan informasi kepada kita sekalian. Sedekah itu penting loh. Ya, tidak kalah dengan ibadah lain. Cuma kadang-kadang yang muncul secara mainstream di masyarakat seolah-olah pada saat malam 1001 malam itu pada yang namanya malam Lailatul Qadar hanya fokus ke sholat saja. Padahal di dalam ibadah itu pahalanya 1000 kali lipat. Alangkah indahnya Al-Quran yang dibaca juga pahalanya sedemikian banyak. Sedekah yang kita tunaikan pada saat itu juga luar biasa. Karena sedekah itu bukan hanya sekedar kepentingan bagi yang menjalankan saja, tetapi memberikan efek, memberikan kemanfaatan bagi urusan agama. Terutama adalah kemanfaatan dalam rangka untuk memudahkan orang beribadah. Kedua, memberikan efek juga secara ekonomi kepada masyarakat. Jadi itu yang kurang, masyarakat kurang seimbang, terutama di dalam menjalankan kesunahan di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir. Demikian Pak Syafiq. Baik Pak Kiai, ini kan sebentar lagi kita sudah masuk waktu imsak. Ya. Waktu imsak itu kan ada beberapa menit katanya yang sangat bernilai dalam kita melakukan ibadah. Terlepas dari itu sudah di malam mencari malam Lailatul Qadar maupun yang bukan. Tetapi dalam waktu-waktu mulia ini memungkinkan tidak dilakukan seseorang melakukan berwakaf misalnya. Padahal ini saya lagi di masjid. Iya, betul. Iya. Masa saya harus pergi keluar dulu cari tempat berwakaf? Iya. Kira-kira mekanismenya bagaimana Iya. yang memungkinkan Pak Kiai? Ya, memang pandangan kita tentang cara, ya, cara bersedekah memang masih sangat konvensional. Seolah-olah harus datang ke pengurus masjid atau harus mencari keropak. Itu kan sangat tradisional, sangat konvensional. Atau ke asrama anak yatim. Atau ke asrama anak yatim, atau mungkin membagikan mencari rumahnya janda-janda yang sudah tua, fakir miskin, anak yatim. Itu sangat konvensional, ya, sangat tradisional. Padahal sekarang di era digital ini semuanya bisa kita lakukan by hand dengan tangan kita dari Android yang kita punya. Kita pada saat di sela-sela sambil menunggu kita menunggu waktu datang imsak ataupun sholat subuh, ada kesempatan kita bersedekah, berwakaf melalui tangan kita dari Android. Sebab sekarang bisa ditunaikan lewat platform digital, ya, dan itu kan sangat mudah. Bisa kita lakukan kapan saja, berapa saja, di mana saja. Coba, itu bisa kita lakukan. Artinya bahwa dengan zaman yang berkembang sekarang itu menjadi sangat mudah kalau punya niat. Itu masalahnya kan itu aja. Ya, pendengar pemirsa sekalian, malam ini, subuh ini, menjelang subuh, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak biasa. Kalau sebelumnya, bahkan dengan artis, kita bicara tentang bagaimana hubungan artis dengan caranya dia menjalankan ibadah dan sebagainya. Tapi khusus pada waktu sahur ini, kita mau memperdalam lagi tentang berwakaf. Wakaf itu sebagai bagian dari jariah, Ustaz? Iya. Kalau di dalam kitab Subulus Salam, menurut Imam Kahlani itu bahwa yang namanya amal jariah atau sedekah jariah itu ya wakaf. Itulah. Karena beda antara infak dengan sedekah. Kalau infak dengan sedekah itu, begitu kita mengeluarkan sebagian harta kita, habisnya lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Karena segera ditunaikan sampai kepada yang berhak menerima. Tapi kalau wakaf berbeda. Jadi wakaf itu adalah bahwa sebagian harta yang kita tunaikan menjadi harta wakaf, maka itu harus kita tahan pokoknya supaya memberikan manfaat yang dengan hitungan waktu itu sepanjang-panjangnya. Selama harta yang kita wakafkan itu masih dimanfaatkan, masih bisa digunakan untuk urusan ibadah atau kepentingan umum, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan itu yang dimaksud dengan amal jariah.
Baik, artinya kan amal jariah ini salah satu yang akan membela kita pada saat kita kembali kepada Allah. Betul, betul sekali. Nah, betul. Tentu saja pendengar, pemirsa, persiapan menghadapi masa yang sangat panjang setelah kehidupan ini, tentu kita harus mulai pikirkan dari sekarang, Ustaz. Ustaz pernah cerita, saya dengar bahwa persiapan rumah masa depan itu jauh lebih penting daripada sekarang. Siapa yang pernah cerita itu, Ustaz? Iya, jadi kan kalau dalam fase kehidupan manusia sampai nanti ke alam barzah itu kan kita sampai pada fase yang ketiga sekarang, Pak Safril. Jadi dari alam azali kita ada di alam ruh, kita masuk ke alam kandungan, sekarang kita di dunia. Nanti setelah dari dunia ini kita masuk ke alam lain yang waktunya jauh lebih panjang, yang Al-Quran menggambarkan kira-kira seharinya itu 5.000 tahun kita hidup di dunia. Itu luar biasa, waktu yang sangat panjang. Kadang-kadang kita tidak ingat, kita berani mengorbankan urusan yang sedemikian panjang dan sedemikian perhitungan Allah sangat tepat dan tidak pernah lewat, itu kita berani untuk mengambil risiko. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita gambaran bahwa yang namanya al-akhiratu khairu abqa. Yang namanya akhirat itu jauh lebih baik. Dan itu abadi dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia. Cuma kadang-kadang manusia itu memang tempatnya pelupa, ya. Jadi ketika dia sudah sibuk dengan urusan dunia, akhiratnya tidak terlihat. Baik. Karena akhirat itu masa depan yang tidak kelihatan di mata. Tetapi orang cerdas adalah orang yang mampu melihat jauh pandangannya ke depan daripada yang kita lihat sekarang di depan mata. Itu yang lebih penting. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak pemirsa, pendengar sekalian, mencermati apa yang disampaikan Pak Kiai, berarti kita harus mempersiapkan masa depan yang sangat panjang itu sekarang. Ya, tidak ada waktu lain sekarang. Kadang-kadang kan begini, Ustaz, besok-besok kan masih bisa gitu ya. Tapi pendengar pemirsa sekalian, sekarang itu pada saat-saat menjelang subuh ini, pada waktu sahur ini, bukan tidak mungkin kita langsung berkomitmen melakukan transaksi wakaf. Ya. Oke, yang salah satu yang kita pelajari dari Badan Wakaf Indonesia adalah bahwa bagi lembaga-lembaga wakaf yang sudah tersertifikasi bisa berwakaf tunai ke rekening yang juga sudah terdaftar di BWI, begitu ya tadi ya. Betul. Baik, nanti sebentar lagi kita akan sampaikan kepada pendengar pemirsa nomor rekening lembaga wakaf silaturahim. Syukur-syukur bisa berwakaf sekarang, dan pada malam ini tercatat sebagai menjadi wakif. Iya, gitu. betul. Ya. Masih kurang jelas, Ustaz. Kan cenderung kalau saya mengejar malam Lailatul Qadar, saya ngejar sholat sunnahnya, menginap di masjid supaya bisa baca Quran, banyak zikir. Tetapi berarti jariah wakaf ini termasuk yang juga mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah itu? Iya, betul. Jadi kan kalau Lailatul Qadar itu kan yang dilipat gandakan kan semua ibadah yang dilakukan pada malam itu, karena memang itu adalah malam yang sangat mulia. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena Allah Ta'ala, maka semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa di dalam malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sholat, tetapi juga berzikir, membaca Al-Quran, dan jangan lupa ada kesunahan sekali lagi yang diajarkan di dalam Islam itu adalah kesunahan bersedekah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak ada yang lewat. Ya, jadi Rasulullah sampai memiliki 7 lahan yang berupa tanah yang diwakafkan pada saat beliau hidup. Artinya memberi contoh kepada kita sekalian. Para sahabat melakukan hal yang sama. Tetapi sekali lagi sekarang untuk menjadi seorang wakif, ya, kemudian mewakafkan hartanya berapapun, ya berapapun, sekali lagi tidak harus menunggu kaya. Kan kalau bayangan kita, Pak Safril, orang berwakaf menunggu kaya, harus punya tanah luas dan lebih lagi begitu. Ya, hartanya harus banyak, atau nanti menunggu tua, katanya sudah pensiun, persiapan untuk akhirat, atau juga nanti menunggu supaya dia sudah termasuk orang yang tobat, supaya apa yang diwakafkan itu memberikan manfaat. Bukan seperti itu. Ya, tidak usah menunggu ikhlas. Ya, orang kalau mau berwakaf tidak usah menunggu ikhlas. Ikhlas itu berproses. Ketika kita sudah tunaikan, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendidik hati kita, ya, untuk kita menjadi orang yang terdidik nanti secara ikhlas itu. Ikhlasnya akan datang tumbuh. Ikhlas akan datang bukan karena kita tunggu, tapi kita kerjakan. Sama seperti seorang olahragawan. Untuk menjadi olahragawan profesional,
Tidak harus menunggu, lakukan, dan lakukan. Nanti akan ketemu bahwa dia ternyata akan menjadi seorang atlet yang profesional. Sama dengan ibadah. Baik. Kita sama. Baik, Pak Kiai, kalau saya coba bayangkan, pada saat malam-malam seperti yang kita lakukan pada malam ini, dan besok malam barangkali, hampir seluruh amal soleh yang kita kerjakan itu tidak terkait dengan jariah. Misalnya salat sunnah. Kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita banyak berzikir. Tapi yang urusan mengeluarkan jariah ini sering-sering kok nggak hadir. Berarti kalau kita berwakaf pada malam-malam seperti ini, berarti itu satu-satunya yang kaitannya dengan harta gitu. Ustaz. Iya, karena begini Pak Safril, literasi kita terhadap harta yang kita miliki, terutama untuk diakhiratkan, itu memang masih sangat rendah. Dan ini hasil penelitian. Jadi Indonesia termasuk orang yang paling dermawan di seluruh dunia, nomor 1 loh. Ya, menurut World Giving Index, Indonesia menjadi negara paling dermawan seluruh dunia nomor 1. Tetapi dalam konteks ya bahwa pakai jalan apa, pakai instrumen apa yang dilakukan supaya sedekah atau jariah yang dilakukan itu bukan hanya sekedar untuk urusan peribadatan secara mahdhah, tetapi ada efeknya secara ekonomi. Nah, itu perlu suatu model pengelolaan harta benda wakaf tadi yang dikelola secara baik, dan itu tidak bisa dilakukan secara amatir. Nah, makanya di sini pentingnya bahwa yang namanya nadhir atau pengelola wakaf itu adalah lembaga atau orang yang bisa dipercaya dan memiliki kompetensi. Nah, ini pentingnya di sini. Jadi ketika kita menjelang, katakanlah menjelang waktu imsak datang atau subuh, kemudian kita wakafkan, itu sudah masuk ke dalam sebuah sistem, ya, sistem pengelolaan perwakafan yang pada saat kita sudah lakukan akad, kita niatkan dan kita sedekahkan, itu sudah masuk ke dalam sistem wakaf, kita sudah tercatat di langit sebagai seorang wakif berapapun besar dari harta yang kita wakafkan. Itu. Baik Pak Kiai, saya mau ajak pendengar pemirsa sekarang sambil menunggu atau sambil Anda menikmati makan sahur, ya silakan ambil handphone Anda, ya kemudian silakan pergi ke bank Anda, ya. Di sini saya ambil contoh rekening saya di BSI, tapi kalau bank Anda juga bank BCA, bank Mandiri, bank mana saja pun tidak masalah. Coba silakan, mari kita berniat untuk berwakaf, ya. Cuman kalau pakai bank biasanya hanya minimal 10.000 Ustaz. Ya, betul. Tapi pendengar sekalian, coba kita 10.000. Ya. Silakan masuk ke rekening bank Anda. Kemudian saya sekarang masuk ke rekening saya. Ya. Saya sekarang berniat untuk berwakaf. Maka saya transfer sejumlah uang ke satu rekening baru. Silakan pendengar, pemirsa, masukkan rekening baru itu di Bank Syariah Indonesia. Silakan masukkan rencana mentransfer wakaf itu ke rekening Bank Syariah Indonesia. Nanti ke bank lain sebetulnya bisa juga. Oh iya, nanti Ustadz akan Pak Kiai akan menjelaskan banyak saluran, bukan hanya rekening wakaf silaturahim saja. Tapi malam ini pada waktu menjelang subuh ini kita coba langsung berwakaf ke lembaga wakaf silaturahim di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya adalah, silakan dicatatkan, 2222, duanya 4 kali, kemudian 300, kemudian 307. Kalau Anda tekan lanjutkan, maka akan muncul di Android Anda konfirmasi penerima, yaitu Lembaga Wakaf Silaturahim. Silakan Anda konfirmasi dan masukkan berapa nilai yang akan Anda wakafkan. Karena ini di bank, maka nilainya itu minimal 10.000. Tetapi saya akan bikin lebih. Saya akan lebih. Jadi 15.000. Dan saya tulis di situ konfirmasinya untuk wakaf. Saya tulis konfirmasinya, peruntukannya adalah untuk wakaf. Dan saya teruskan konfirmasi
Saya masukkan pinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berwakaf karena Engkau, karena mencari ridho-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan. Alhamdulillah, wakafnya sudah selesai. Pemirsa, pendengar, ternyata sedemikian mudah untuk mempersiapkan masa depan yang sangat panjang itu. Betul. Ya, yang bisa Anda lakukan saat ini. Ya. Ya. Nanti setelah ini, kalau besok siang hari masih mau berwakaf, silakan cari, nanti Pak Kiai akan jelaskan mekanismenya, bagaimana berwakaf pada waktu-waktu yang lain. Malam ini khusus pada waktu sahur ini, dengan praktek tadi kita sudah insya Allah berwakaf. Silakan penjelasannya tentang mekanisme lain. Iya. Jadi memang pada saat-saat yang sekarang ini, yang semula memang yang namanya wakaf itu terkesan eksklusif, ya. Kemudian menunaikannya juga ke tempat-tempat yang memang dianggap bahwa terkhusus gitu ya, karena datang ke pengurus masjid atau kepada pengurus-pengurus lembaga wakaf itu terkhusus ada tempatnya atau harus menyediakan waktu khusus. Nah sekarang dengan adanya wakaf uang yang sekarang dikembangkan oleh ekosistem perwakafan di Indonesia, maka menjadi mempermudah kepada semua warga negara, kepada semua orang-orang muslim untuk bisa menjariahkan sebagian saja. Ya, jadi kalau di dalam surat Ali Imran ayat 92, ya hanya mimma rozaqnakum, ya bukan keseluruhan, dari sebagian saja. Ya, dari yang kami rezekikan kepada kalian, ya, supaya apa? Supaya dijariahkan untuk keperluan yang pertama adalah peribadatan, yang kedua adalah untuk kesejahteraan umum atau kepentingan masyarakat. Nah, dengan adanya wakaf uang ini maka menjadi semakin mudah orang beramal jariah yang tadi saya sampaikan bisa kapan saja, berapa saja, di mana saja, dan tidak usah harus menunggu uangnya banyak, ya karena yang namanya kita justru pada saat kita itu bersedekah, berjariah, tidak dalam kondisi uang banyak, itu yang diseru Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Fis-saroi wad-dharra, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Justru itulah ukuran orang beriman itu di situ. Dia yakin kalau orang dalam kondisi lapang itu wajar. Ya, uang lagi banyak dia bersedekah. Tetapi yang diuji oleh Allah, ketika kamu juga dalam keadaan sempit, kamu mau berjariah, itu Masya Allah luar biasa. Itu memerlukan keyakinan, kekuatan iman, kepasrahan, keyakinan bahwa yang namanya harta yang kita belanjakan di jalan Allah tidak akan ada yang hilang. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Yang pertama adalah balasan nanti di akhirat, yang kedua adalah bahwa apa yang kita belanjakan di jalan Allah itu menjadi harta yang berkah, yang bermanfaat. Bukan hanya untuk kita. Ya, wakaf itu bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat karena wakaf itu harus diberikan kepada para mauquf alaih yang memang mereka berhak untuk mendapatkan santunan dari kita-kita yang memang berwakaf atau berjariah tadi. Baik, gitu. Mas. Subhanallah. Pemirsa sekalian, kalau Anda sudah menyelesaikan satu transaksi tadi, berapapun itu, tetapi mohon maaf karena perbankan mensyaratkan 10.000, ya Anda sudah berwakaf 10.000. Allah sudah catat. Sudah tercatat sebagai wakif. Dan barangkali tidak sering-sering juga pemirsa sekalian, kita melakukan amal jariah pada waktu malam. Apalagi malam-malam yang mulia seperti ini. Kalau Allah takdirkan bahwa malam ini adalah malam di mana kita bertemu dengan Lailatul Qadar, kemudian kita berwakaf, tak terbayangkan selama ini. Ternyata pada malam Lailatul Qadar, aku juga bisa beramal jariah. Nah karena itu jangan berhenti pada Anda sendiri. Coba ajak, adakah anak-anak di situ yang dari rekeningnya keluarkan 10.000? Atau kalau di situ ada keluarga yang lain? Kalau tadi yang berwakaf adalah ibu, bapak bisa berwakaf juga. Prakteknya hanya tidak sampai 5 menit. Dan malam yang mulia ini Allah catat. Seandainya
Pak Kiai, malam ini bukan malam Lailatul Qadar. Kan Allah yang tahu ya. Besok malam kita ulangi lagi. Kalau 10 hari kita di masjid melakukan kegiatan yang sama, berarti kita mengeluarkan tidak lebih dari 100.000. Betul. Karena itu pemirsa, pendengar sekalian, kami undang Anda, silakan berwakaf. Kalau malam ini yang kita tahu, Anda tahu, adalah ke rekening Lembaga Wakaf Silaturahim. Nomor rekeningnya saya ulangi lagi, 2222 atau 2-nya 4 kali, kemudian 300-307 di Bank Syariah Indonesia atas nama Lembaga Wakaf Silaturahim. Besok-besok Pak Kiai akan bimbing berwakaf ke nazir yang lain. Yang penting adalah kita sekarang memahami. Ternyata Pak Kiai, waktu subuh mungkin kita pendengar sambil makan nih, ya. Tapi ternyata bisa melakukan amal jariah yang sangat dahsyat itu. Betul. Ya. Dan ini masih ada waktu sebelum subuh, masih bisa mempersiapkan kalau masih ada keluarga yang masih mau beramal jariah. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang agak unik pada subuh kali ini, bicara tentang wakaf, satu-satunya yang biasa dibahas pada malam hari itu, selain amal-amal ibadah mahdoh lainnya, adalah wakaf. Ya. Baik, sebelum kita teruskan, boleh nggak diceritakan bagaimana wakaf ini di beberapa tempat ternyata bisa menjadi satu penopang kegiatan dakwah umat? Iya, jadi kalau kita perhatikan bahwa yang namanya kegiatan dakwah, kegiatan itu bisa berupa pendidikan, ya, karena pendidikan juga merupakan arena dakwah, ya, kemudian juga terkait dengan bagaimana memberikan suatu sumbangsih kepada masyarakat, terutama yang secara ekonomi kurang beruntung. Jadi kalau kita perhatikan, Pak Syafril, kenapa di dalam hadis berbicara tentang amal jariah itu, yang namanya amal jariah itu ditaruh pada nomor 1, min shadaqatin jariyah. Jadi yang pertama, jadi amal yang tidak terputus, amal jariah itu ditaruh yang pertama, bukan kedua atau ketiga. Ada alasannya, Pak? Iya, ada alasannya. Iya, dan itu sangat betul sekali bahwa ternyata dengan adanya amal jariah, dengan adanya wakaf yang ditunaikan oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu bisa digunakan untuk pertama untuk fasilitas ibadah seperti masjid yang sekarang ada di seluruh dunia, bisa dilakukan untuk tempat ibadah. Yang kedua, bisa digunakan untuk membangun tempat-tempat pendidikan. Nah, kalau sudah sampai ke membangun tempat pendidikan, kan itu adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu bisa diajarkan di sana karena difasilitasi dengan amal jariah. Kalau tidak, mau belajar di mana? Yang kedua, biaya operasional dari mana? Banyak lembaga-lembaga yang betul-betul memang mereka istilahnya sangat ditopang, ya, oleh keberadaan instrumen filantropi yang namanya infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Kita mengenal ada Universitas Al-Qurawiyin yang ada di Maroko, ya, yang didirikan tahun 859, itu usianya sudah 1 abad lebih itu. Ya, itu tempat pendidikan perguruan tinggi yang pertama di dunia, ya, dan itu menerapkan konsep wakaf. Ya, mereka punya properti, punya tanah, punya pertanian yang digunakan untuk membiayai seluruh biaya yang ada di situ. Yang pertama, beasiswa kepada mahasiswa, menggaji para dosen, kemudian juga untuk membiayai secara operasional dari kegiatan itu bisa ditutup seperti itu. Bagaimana dengan Al-Azhar? Bagaimana di Indonesia ada pesantren-pesantren yang besar yang juga tidak lepas sampai perguruan tinggi, itu juga ditopang oleh yang namanya jariah ataupun infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Jadi yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, bisa jadi karena difasilitasi oleh amal jariah. Nah, di tempat-tempat yang orang-orang itu dididik, ya, manusia-manusia yang beriman, hamba-hamba Allah itu dididik, mereka diajarkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, menjadi seorang hambanya Allah. Disitulah dia tahu bahwa salah satu cara membalas kebaikan kepada orang tua adalah selalu mendoakan. Maka disitulah ada yang namanya waladun solehun yat'ullah.
Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan, karena apa? Difasilitasi, pertama bisa mendapatkan ilmu. Ilmu itu dari mana? Dari yang namanya sedekah jariah itu tadi. Jadi kalau diruntut betul. Jadi kalau kita lihat logikanya, ya urut-urutannya ya memang begitu. Jadi layak nomor 1. Iya. Jadi dengan adanya semacam tadi, ada amal jariah tadi, pendidikan terfasilitasi. Dan pendidikan itu hal yang sangat penting dalam membangun peradaban. Jangan lupa, bangsa-bangsa dunia yang maju, pasti pendidikannya nomor 1, diutamakan. Kita lihat negara-negara yang maju di seluruh dunia, pasti pendidikannya nomor 1. Ya, orang-orang di dunia ini yang bisa berkompetisi, ya, ketika mereka berkompetisi dengan kehidupan, dengan peradaban ini, mereka yang bisa berkompetisi adalah orang-orang yang juga terdidik dan bisa menjalani pendidikan dengan baik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, nah itulah pentingnya sekali lagi bahwa ternyata tidak semua orang, ya, yang ada di dunia ini secara ekonomi itu mendapatkan privilege atau kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan sampai tinggi. Satu-satu yang bisa menyelamatkan adalah seperti tadi, adalah adanya beasiswa. Ya, sekarang diadopsi oleh negara-negara barat, namanya endowment fund. Padahal itu wakaf itu, ya, diadopsi dari Al-Qurawiyin, dari Al-Azhar yang sudah terbukti bisa membiayai para mahasiswa, para pelajar, para dosen, diadopsi oleh Harvard, diadopsi oleh Stanford, diadopsi oleh kampus-kampus yang ada di negara-negara barat, padahal itu adalah ajaran dari agama kita yang kadang-kadang kita sendiri tidak terlalu peduli. Sangat sayang sekali, itu luar biasa. Pemirsa TV Rasil, pendengar Radio Silaturahim, mari kita teruskan bincang kita, tokoh yang kita temui pada waktu subuh ini. Ya, acaranya adalah bincang bersama tokoh. Tokoh kita pada subuh kali ini adalah Bapak Dr. Kiai Haji Agus Priyatno, MM. Beliau ini fungsinya rangkap-rangkap nih. Sebagai ulama yang memimpin pesantren Tahfiz Fajrul Amanah di Gunung Putri. Kemudian juga sebagai dosen di Universitas Juanda Bogor. Prodinya adalah manajemen. Manajemen pendidikan. Ya. Kemudian di Badan Wakaf Indonesia, beliau adalah salah satu komisioner yang menjadi ketua divisi humas sosialisasi dan literasi wakaf. Ini di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Jadi bincang kita di waktu sahur ini agak berbeda dengan biasanya. Malam ini kita akan bahas mekanisme yang juga bisa sebagai sarana amal jariah. Ya, di malam-malam mulia ini di penghujung Ramadan, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai salah satu malam mulia ini sebagai malam Lailatul Qadar. Kita berbicara tentang wakaf. Dari penjelasan Pak Kiai tadi, negara-negara maju, kita sebut mereka negara sekuler, ternyata memanfaatkan wakaf menopang pendidikan yang sudah kelas 1 menjadi kelas 1 plus, kalau yang lebih begitu. Yang menjadi pertanyaan adalah kita di Indonesia, di mana umat Islam adalah umat yang paling banyak populasi di seluruh dunia, kita seharusnya bisa lebih dari situ, Pak Kiai. Nah, supaya peran wakaf, peran jariah ini, terutama dalam menopang pendidikan maupun kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent lainnya bagi bangsa ini, dalam konteks wakaf, bisa kita lakukan. Kira-kira bagaimana arahan dari Pak Kiai? Iya, jadi memang negara-negara, katakanlah negara-negara barat itu bertumbuh kan setelah abad 16 ya, setelah revolusi industri. Pada saat revolusi industri, kemudian juga kesultanan di dalam Islam itu mulai banyak masalah ya secara politik. Dan sebetulnya pada saat itu kan memang masih di dinasti Utsmani yang ada di Turki. Dan pada saat itu sebetulnya yang namanya perkembangan wakaf itu luar biasa. Sehingga betul-betul yang namanya wakaf itu menjadi sokoguru ataupun menjadi pilar ya dalam perkembangan ekonomi di negara-negara Islam yang saat itu memang kesultanannya adalah Utsmani. Nah, negara-negara barat memang tahu persis bahwa wakaf itu pada saat itu fungsinya seperti bank sekarang tapi minus riba. Ya. Negara barat tahu bahwa
kekuatan Islam itu ada pada instrumen filantropi yang diistilahkan dengan social finance, ya. Dan itu sudah terbukti sampai dengan abad ke-15-16 itu di Turki Utsmani itu ada kota namanya kota Burzah. Ya, di kota Burzah itu terkumpul ratusan para investor yang mereka itu siap untuk mendanai, untuk berinvestasi, membiayai proyek-proyek yang ada di seluruh dunia. Sehingga sekarang namanya pasar saham itu namanya bursa saham. Itu dari kata burzah, kota dari yang kota ada di burzah Turki. itu. Betul, betul. Itu bagian dari peradaban Islam pada saat itu. Nah, karena ini dianggap sebagai salah satu hal yang istilahnya tidak familiar atau tidak ramah dengan peradaban Barat, maka kemudian pada saat terjadi Perang Dunia I, Perang Dunia II, ketika kemudian Ottoman menguasai di Turki itu, kekuatan wakaf dihabiskan. Ya. Kemudian pada zaman terjadi peralihan dari kesultanan menjadi negara republik yang Turki itu, kemudian semua aset wakaf itu oleh pemerintah dikumpulkan menjadi Vakif Bank. Ya. Sampai hari ini kita bisa melihat ya betapa ternyata dari aset wakaf yang ada di Turki masih banyak membiayai lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh dunia. Ya, di Indonesia ada satu lembaga namanya Sulaimaniyah. Ya, itu salah satu lembaga yang terbiayai sampai hari ini adalah karena aset wakaf. Dari Turki. Dari Turki. Ya, dan itu bukan hanya di Indonesia, di banyak negara ada lembaga-lembaga yang terbiayai. Ya, itu satu contoh. Dan di Indonesia juga sama. Ada kampus-kampus seperti UII itu badan wakaf, Gontor badan wakaf, Unisula badan wakaf. Itu semuanya badan wakaf, berbasis wakaf. Dan itu bisa untuk membiayai seluruh biaya operasional pendidikan yang ada di kampusnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak bisa untuk menjadikan wakaf itu sebagai pilar yang dominan atau yang kuat, terutama untuk mendukung dunia pendidikan. Nah, ini adalah masalahnya, bahwa yang pertama adalah tingkat literasi masyarakat. Bahwa masyarakat itu masih banyak yang tidak tahu, jangankan bergerak, jangankan beramal. Tahu saja kadang-kadang tidak. Mereka hanya pernah dengar saja wakaf. Wakaf itu pokoknya punya uang ke masjid, sumbangkan ke masjid, bangun masjid, beli tanah masjid, hanya itu saja. Ya, kadang-kadang yang namanya lembaga pendidikan tidak terpikir bagaimana pesantren harus terseok-seok, bagaimana lembaga pendidikan terseok-seok itu karena memang karena tidak didukung oleh masyarakat. Ada beberapa lembaga terutama yang ada di kawasan Iran itu yang mereka sudah lakukan pendekatan secara sistemik. Jadi lembaga-lembaga pendidikan didukung oleh aset wakaf yang itu adalah ditunaikan oleh masyarakat, sehingga lembaga pendidikan semuanya hidup. Jangan lupa, satu peradaban itu akan bisa muncul dan akan bisa menjadi dominan kalau didukung dengan pendidikan yang baik. Dan Islam itu sangat menghargai, bahkan memuliakan kepada orang-orang yang berilmu atau terdidik. Disitulah pentingnya bahwa harus ada instrumen pendukung. Nah, di Indonesia ini karena yang pertama literasi masyarakatnya masih sangat rendah. Kedua, belum terorganisir secara baik. Jalan masing-masing, Pak Syafril. Jadi masjid jalan sendiri, pesantren jalan sendiri, kemudian yang namanya urusan tanah yang buat makam jalan sendiri. Padahal semua ini berpotensi. Kalau yang namanya para penanggung jawab yang dinamakan nadhir tadi dididik dengan baik, kemudian diorganisir dengan baik, sehingga mereka bisa mengelola dengan baik, maka sebetulnya itu menjadi satu, istilahnya sekarang adalah menjadi raksasa yang sedang tidur. Bayangkan saja, dari tanah-tanah yang ada di Indonesia yang statusnya wakaf, baru 4% yang bermanfaat. Yang 96% itu tidur. Padahal luas tanah wakaf di Indonesia tidak kurang dari 60.000 hektar. Hampir seluas DKI Jakarta. Itu tanah wakaf semua. Itu yang tercatat. Yang dicatatkan. Belum yang tidak dicatat. Ya, pesantren itu rata-rata tanahnya 2 kali lipat dari yang disetorkan atau dicatatkan. Nah, artinya bahwa di sini perlu peran negara, perlu peran masyarakat, perlu peran para profesional untuk bersatu padu menjadikan wakaf ini sebagai salah satu kekuatan. Kita mungkin masih butuh waktu. Ya, kita butuh waktu. Beberapa negara mereka sudah maju. Mereka sudah mulai bergerak karena memang mereka sudah tingkat literasinya lebih baik. Yang kedua, didukung oleh pemerintah yang ada di sana. Satu contoh, Pak. Orang Indonesia berbondong-bondong umroh dan haji. Yeah. Ya. Coba kita lihat, begitu ada di Masjidil Haram, di pintu King Abdul Aziz, kita balik badan coba. Itu ada namanya Grand Zamzami. Nah, itu adalah wakafnya Raja Fat. Ya, kita lihat tulisannya seperti itu. Nah,
dari wakaf yang ada di situ menjadi hotel-hotel bintang 5, itu hasil kelolaan hotel tadi, hasilnya digunakan untuk apa? Untuk menggaji seluruh karyawan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Subhanallah. Di Masjidil Haram ada 5.000 karyawan, di Nabawi ada 3.000, jadi 8.000 bisa dibiayai dengan wakaf seperti hasilnya, itu. Ya? Betul. Baik. Nah, itu artinya apa? Karena negara tampil. Yang kedua, masyarakat sudah terdidik dengan baik ketika pemerintah mengeluarkan sukuk. Ini kan bentuknya sukuk wakaf uang. Masyarakat sudah sadar, ini cara kami berkontribusi kepada peradaban Islam, kepada negara, kami bersukuk. Oleh pemerintah ditingkatkan literasinya. Masyarakat menjadi sadar, mereka rame-rame membeli sukuk. Jadilah seperti itu. Nah, jadi kita bersama-sama, ini adalah kepentingan kita bersama, para ustadz, para kiai, para pendidik, para profesional, termasuk para birokrat, ya, yang muslim, yang punya keyakinan bahwa Islam harus menjadi salah satu, harus menjadi peradaban ke depan, maka kita harus bergerak bersama-sama dengan satu visi. Kita membangun dunia yang maju dengan tetap berlandaskan kepada ajaran Islam, dan yang lebih penting ini menjadi bekal kita nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Baik. Pendengar pemirsa, malam ini menjadi malam yang unik, tetapi siogianya menjadi malam yang mencerahkan. Karena kita berbicara sesuatu yang tidak umum dibicarakan pada waktu sahur. Dan pada waktu sahur ini, ternyata dengan handphone kita saja, kita bisa berwakaf. Tentu saja kalau para pemirsa, pendengar, juga mau bersedekah bisa saja. Tapi untuk menunaikan wakaf pun cukup. Seperti tadi kita contohkan, ambil handphone Anda, ini masih ada beberapa waktu sebelum subuh, transfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 2222, 2-nya 4 kali, 300 307. Transfer ke situ, rekening atas nama Lembaga Wakaf Silaturahim. Setelah selesai, tolong kirim bukti transfernya ke nomor handphone 0816 855 488, dan dengan itu Anda kita catatkan ke dalam daftar wakaf di Lembaga Wakaf Silaturahim. Dan tentu ini nanti keseluruhan dari proses ini akan kita laporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Pak Kiai, kita berbicara dalam konteks masyarakat. Ya. Kita berbicara dengan pendengar kita, berbicara dengan pemirsa kita. Dan pada malam ini, karena Badan Wakaf Indonesia hadir, maka pada waktu ini sebetulnya 2 strata masyarakat sudah di-cover, 1 masyarakat umum, regulatornya. Jadi walaupun malam ini malam bicara tentang sahur, Pak Kiai, tapi pada dasarnya kita berbicara sesuatu yang sangat besar. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini dalam sahur bersama tokoh kita malam ini adalah Bapak Dr. Kiai Haji Agus Priyatno, MM. Ya, beliau ulama, merangkap dosen, merangkap komisioner. Ya, kalau pendengar pemirsa ingin menghubungi beliau untuk kepentingan wakaf, silakan dicatat nomor telepon beliau 0819 3662 9944. Saya ulangi, 0819 3662 9944. Beliau adalah Komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat dengan fungsi beliau sebagai Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi Wakaf. Jadi beliau adalah orang yang sangat tepat untuk kita mintai informasi yang lebih dalam tentang wakaf. Nah, kita tadi mendengar dari beliau bagaimana dahsyatnya wakaf yang digulirkan bahkan oleh non-muslim sekalipun. Tentu kita di Indonesia, umat Islam yang terbesar, kalau menggulirkan ini, maka akan sangat besar sekali dampak positifnya bagi berbagai hal, termasuk pendidikan, menanggulangi kemiskinan, yang sekarang menjadi tugas berat pemerintah. Tentu kita bisa berpartisipasi
melalui wakaf. Dengan itu mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan jariahnya dengan benar. Ya, walaupun acaranya malam ini kita, sebagian dari Anda berada di rumah makan sahur, dan sebagian sudah itikaf di masjid, dimanapun keberadaan kita, kalau kita gunakan momentum ini berwakaf, maka ini adalah satu malam yang sangat istimewa, insya Allah menjadi malam yang mencerahkan. Mungkin sebagai penutup, Pak Kiai mau sampaikan sesuatu? Iya, jadi para pemirsa dan pendengar Radio Rasil, pada saat ini, pada suasana Ramadan, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa menjadikan kita yang pertama, ibadah kita harus lebih berkualitas, apalagi di hari-hari yang terakhir. Nah, kemudian diharapkan bahwa dalam ibadah yang berkualitas ini tidak hanya sekedar ibadah mahdoh. Sangat penting bagi kita untuk menjalani banyak kesunahan dengan qiyamul lailnya, dengan membaca Al-Qur'annya, tetapi jangan lupa bahwa yang namanya kehidupan ini harus terus bergulir dengan lebih baik, bahwa Islam itu harus menjadi salah satu cita-cita kita untuk menjadikan peradaban ke depan. Maka salah satu caranya adalah dengan kita bersedekah, kita berwakaf, yang itu akan kita wariskan ya kepada generasi-generasi yang akan datang, dan itulah yang akan menjadi kekayaan kita bukan hanya sekarang ya, akan menjadi kekayaan kita nanti pada saat kita sudah di akhirat. Dengan sedekah jariah, dengan wakaf, bukan hanya menjadi pahala, tetapi ini menjadi pilar dalam mendukung terbangunnya masyarakat yang lebih baik secara ekonomi dan lebih sejahtera. Demikianlah rahmatan lil alaminnya dalam Islam. Alhamdulillah. Pendengar pemirsa, di penghujung acara sahur bersama tokoh ini, mudah-mudahan Allah gerakkan kita untuk segera berwakaf. Bagi yang sudah berwakaf tadi, Allah catat sebagai amal jariah yang akan membela kita pada saat kita kembali kepada Allah. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.